Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa ati'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan fillah, ikhwan dan akhwat fillah, jamaah salat duhur, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya karena masih memberkati kita dengan kesehatan dan kekuatan, dengan kemudahan dan kelapangan, serta dengan kenikmatan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, berusaha untuk dawam dan istiqomah, komitmen dan konsisten dengan aturannya yang ada di dalam Al-Quran dan contoh teladan Rasul-Nya yang ada di dalam As-Sunnah. InsyaAllah selama kita berpegang teguh kepada keduanya, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Insya Allah hidup kita dijamin aman, bahagia, sukses dan selamat, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siang ini kita akan mencoba melanjutkan kajian kita, yaitu tentang muraqabah. Bab 4 kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hidup dalam pengawasan Allah. Bagian kedua, insyaallah kita akan mengkaji 2 hadis. Pertama hadis nomor 60, yang kedua hadis nomor 61. Hadis nomor 60 itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah SAW, fa akhbirni anil ihsan, maka beritahukan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan itu? Maka kemudian Nabi SAW bersabda, anta budallah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak bisa dilihat, kecuali nanti. Nanti, insya Allah kita akan bisa melihat Allah. Kita akan bertemu dengan Allah, kita akan melihat Allah, kita akan dilihat Allah, kita akan berbicara oleh Allah, kemudian Allah akan mengajak bicara kepada kita, kemudian Allah mengakui sebagai hamba-Nya, dan dalam waktu yang sama mempersilahkan kita masuk ke dalam surga-Nya. Dan kalau kita mau bertemu kepada Allah, kuncinya 2. Kalau kita mau bertemu dengan Allah, kuncinya 2. Yang pertama, beramal soleh, beramal mengikuti aturan Allah yang dicontohkan dan diteladankan oleh Rasul-Nya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu amal soleh. Yang kedua apa? Tidak melakukan kesyirikan ketika beribadah kepada Allah dengan apapun dan dengan siapapun. Kemudian ihsan juga, fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa seolah-olah melihat Allah ketika beribadah, maka usahakan agar yakin ketika ibadah itu dilihat oleh Allah SWT. Jadi kaitannya dengan muraqabatullah, ihsan itu
Hadis ini menegaskan bahwa Allah itu selalu melihat. Allah itu selalu mengetahui. Allah itu selalu mengawasi setiap gerak-gerik kita, kemudian niat kita dan pikiran kita. Ya. Jadi apa? Ya, gerak-gerik hambanya, niat hambanya, dan pikiran hambanya itu selalu apa? Selalu dilihat oleh Allah. Selalu diawasi oleh Allah dan kemudian diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun hambanya tidak bisa melihatnya. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa ibadah kepada Allah itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Disebut husnul ibadah. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah agar dibantu, ditolong dalam 3 hal. Pertama dalam berzikir kepada Allah. Ya. Walaupun zikir itu mudah, zikir itu ringan, tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa berzikir. Ya. Yang kedua, dalam bersyukur kepada Allah. Ya. Dan yang ketiga, dalam apa? Dalam beribadah kepada Allah dengan baik. Jadi tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa berzikir kepada Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Dan tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa beribadah dengan baik. Kalau ibadah saja bisa, tapi kalau ibadah dengan baik nggak bisa. Ya, yaitu ibadah seolah-olah melihat Allah atau ibadah yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku, bantu aku agar aku bisa berzikir kepadamu, agar aku bisa bersyukur kepadamu, dan agar aku bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ya. Yang disebut ihsan. Kemudian ada 2 tingkatan ihsan dalam beribadah kepada Allah. Tingkatan pertama yaitu ibadah yang optimal, ya, yaitu seolah-olah melihat Allah. Karena tidak ada orang yang ibadahnya itu melihat Allah, nggak bisa. Seolah-olah melihat Allah. Ini ibadah yang optimal. Tidak ada yang lebih optimal, lebih tinggi daripada yang pertama ini. Ya, yang kedua apa? Yang kedua ibadah maksimal. Jadi ibadah itu nggak boleh minimal. Ibadah maksimal apa? Yaitu sangat yakin ketika ibadah dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa cirinya orang itu ibadahnya baik? Apa cirinya orang itu ibadahnya ihsan? Seolah-olah melihat Allah atau yakin dilihat oleh Allah. Apa cirinya? Ini bahan muhasabah, introspeksi, evaluasi diri. Ya. Kita termasuk orang yang ibadahnya bagus atau tidak? Nah, yang pertama ibadahnya khusyuk. Ya, kalau sholat fokus kepada sholat, fokus kepada bacaan ketika sholat, dan fokus kepada gerakan ketika sholat. Jadi ketika sholat kita tahu apa yang kita baca, ingat kepada Allah, tahu apa yang kita baca, kemudian kita tumakninah, tenang, ya, i'tidal, tegak itu ketika sholatnya. Tidak seperti orang sakit. Dan tidak seperti ayam atau burung yang mematuk makanan cepat-cepat atau ngebut, ya.